Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Yang terhormat Ibu Sulasfiana Alfiraida, Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah Genetika dan Ekologi, serta teman-teman IPA yang saya sayangi dan saya banggakan. Kami kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Astri Agustin, ada teman saya Una Malia Hidayati, Lu'atul Jannah, Ananda Yunita Aisyah Salsabila, Usriana Ilusifa, Ana Yatimatur Rayani, dan juga Muhammad Romdoni. Kali ini kelompok 5 akan membahas tentang permasalahan iklim global dan dampaknya. Iklim global ini sudah mengalami perubahan. Nah, perubahan ini dapat dikatakan sebagai isu lingkungan yang sangat penting, karena yang membahas ini bukan hanya di negara Indonesia saja, tetapi di seluruh negara-negara yang ada di dunia. Mengapa demikian? Karena permasalahan perubahan iklim global ini memiliki dampak yang negatif di sektor kehidupan. Misalnya, meningkatnya suhu rata-rata yang ada di bumi, peningkatan intensitas curah hujan, dan juga bergesernya musim hujan. Walaupun sudah banyak cara yang ditemukan, cara-cara efektif yang ditemukan, tetap saja permasalahan ini sulit untuk diatasi. Oke, untuk materinya saya persilahkan kepada teman saya. Baik, yang pertama yaitu pemanasan global. Di sini yang kita akan bahas meliputi yang pertama, pengertian pemanasan global, kemudian mekanisme pemanasan global, permasalahan iklim global, dan penyebab perubahan iklim. Yang pertama yaitu pengertian pemanasan global. Pemanasan global yaitu naiknya suhu rata-rata di sebagian besar lapisan permukaan bumi karena meningkatnya emisi gas rumah kaca pada lapisan atmosfer. Selanjutnya, mekanisme pemanasan global. Sebagaimana yang terlihat pada gambar bahwa mekanisme terjadinya pemanasan global berawal dari matahari sebagai sumber energi di bumi. Ketika energi tersebut mengenai permukaan bumi, maka akan terjadi perubahan dari cahaya menjadi panas yang akan menghangatkan bumi. Kemudian bumi akan menyerap sebagian panas dan kemudian sisanya akan dipantulkan. Emisi gas rumah kaca lebih banyak dihasilkan dari aktivitas manusia yang menggunakan bahan bakar fosil sehingga menghasilkan asap kendaraan bermotor dan buangan gas yang berasal dari cerobong asap pabrik. Selain itu, terjadinya kebakaran hutan juga memberikan kontribusi yang besar pada pelepasan emisi karbon dioksida ke atmosfer, serta peristiwa penggundulan hutan menyebabkan penyerapan CO2 yang dilakukan oleh vegetasi menjadi berkurang. Meningkatnya emisi gas rumah kaca seperti karbon dioksida, metana, nitrogen oksida, klorofluorokarbon, serta gas lainnya yang secara berlebihan berada di atmosfer mengakibatkan terjadinya pemanasan global, sehingga cahaya matahari yang seharusnya diteruskan keluar angkasa, sebagian besar dipantulkan kembali ke bumi. Nah, hal ini menjadikan temperatur bumi menjadi semakin meningkat. Selanjutnya, untuk permasalahan iklim global dan penyebab perubahan iklim akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya ada iklim global atau pemanasan global. Permasalahan iklim global. Perubahan iklim global ditandai dengan peningkatan suhu. Perubahan iklim global sebagai dampak dari pemanasan global telah mengakibatkan tidak stabilnya atmosfer di lapisan bawah. Negara Indonesia juga merasakan dampak adanya perubahan iklim, yaitu menurunnya curah hujan serta peningkatan suhu. Indonesia sebagai negara yang berada di garis khatulistiwa sangatlah rentan terhadap perubahan iklim. Perubahan iklim dapat menyebabkan kenaikan suhu di berbagai wilayah dan
berubahnya awal dan panjang musim hujan. Perubahan curah hujan di berbagai wilayah Indonesia akan mengakibatkan pengaruh terhadap berbagai varietas di wilayah tersebut. Meningkatnya hujan pada musim hujan menyebabkan tingginya frekuensi kejadian banjir. Sedangkan menurunnya hujan pada musim kemarau akan meningkatkan resiko kekeringan. Secara umum, kekeringan dapat ditinjau dari berbagai aspek. Dari aspek hidrometeorologi, kekeringan terjadi karena berkurangnya curah hujan selama periode tertentu. Dari aspek pertanian, kekeringan terjadi jika rengas tanah berkurang sehingga tanaman dapat kekurangan air. Secara hidrologi, kekeringan ditandai dengan berkurangnya air pada sungai, waduk, atau danau. Kemudian ada penyebab perubahan iklim. Penyebab perubahan iklim yang pertama, efek rumah kaca. Gas rumah kaca sebagai penyebab perubahan iklim yang pertama dan berasal dari gas-gas rumah kaca. Beberapa gas di atmosfer bumi sendiri turut berperan dalam hal ini. Misalnya, pada kaca di rumah yang memerangkap panas matahari, kemudian menghentikannya agar tidak bocor kembali ke angkasa. Banyak dari gas-gas ini terjadi secara alami, meski berbagai aktivitas manusia di sekitarnya meningkatkan konsentrasinya di atmosfer, khususnya pada metana, karbon dioksida, gas berfluorinasi, dan dinitrogen oksida sebagai gas rumah kaca yang paling umum diproduksi oleh aktivitas manusia serta bertanggung jawab atas 64% pemanasan global buatan manusia. Kemudian yang kedua ada peningkatan emisi. Peningkatan emisi ini diakibatkan oleh ulah manusia. Misalnya saja pada pembakaran minyak, batu bara, dan gas yang akan menghasilkan dinitrogen oksida dan karbon dioksida. Hal ini juga disebabkan oleh deforestasi atau penebangan hutan. Pohon sendiri membantu mengatur iklim dengan menyerap CO2 dari atmosfer. Karenanya, saat terjadi penebangan, efek menguntungkan kemudian menghilang, dan karbon yang tersimpan di pohon akan dilepaskan ke atmosfer, sehingga menambah efek rumah kaca di bumi. Selain itu, peningkatan emisi juga disebabkan oleh meningkatnya jumlah peternakan, khususnya pada sapi dan domba, di mana keduanya menghasilkan metana dalam jumlah besar saat mencerna makanan. Tak hanya itu, pupuk yang mengandung nitrogen juga menghasilkan emisi nitrooksida. Gas-gas ini berfluorinasi hingga kemudian menghasilkan efek pemanasan yang sangat kuat, yaitu hingga 23.000 kali lebih besar dibandingkan CO2. Kemudian penyebab yang ketiga ada pemanasan global. Pembangkit listrik dan instalasi industri lainnya ialah penghasil CO2 utama. Suhu rata-rata global saat ini sendiri adalah 0,85 derajat Celcius lebih tinggi jika dibandingkan dengan akhir abad ke-19. Masing-masing dari 3 dekade terakhir ini telah lebih hangat dibandingkan dekade sebelumnya sejak pencatatan mulai dilakukan, yaitu pada tahun 1850-an. Para ilmuwan iklim terkemuka mengemukakan pendapatnya mengenai penyebab pemanasan global adalah aktivitas manusia. Hal ini sendiri telah diamati sejak pertengahan abad ke-20. Peningkatan 2 derajat Celcius dibanding suhu pada masa pra-industri ini dinilai para ilmuwan sebagai ambang batas.
di mana kemudian terdapat resiko yang jauh lebih tinggi bahwa perubahan yang berbahaya serta berbagai bencana di lingkungan global kemungkinan akan terjadi. Karenanya, hingga saat ini, banyak di antara negara lain telah menanamkan kepada warganya tentang pentingnya menjaga pemanasan di bawah 2 derajat Celcius. Kemudian, yang terakhir ada perubahan orbit bumi. Penyebab terjadinya perubahan iklim ini terjadi karena orbit bumi yang mengalami perubahan. Dalam 800.000 tahun terakhir, terdapat siklus alami dalam iklim bumi di antara zaman es serta periode interglasial yang lebih hangat. Usai zaman es terakhir di 20.000 tahun yang lalu, suhu global kemudian naik rata-rata sekitar 3 derajat Celcius sampai 8 derajat Celcius dalam kurun waktu 10.000 tahun terakhir. Kemudian ada dampak permasalahan iklim global. Pola cuaca merupakan suatu bagian penting dalam kehidupan yang akan mempengaruhi tanaman, pangan, air yang kita konsumsi, tempat tinggal, serta berbagai aktivitas dan kesehatan manusia. Karenanya, perubahan iklim benar-benar berdampak serius terhadap kehidupan seseorang. Perubahan iklim seperti apa yang akan terjadi di Indonesia? Nah, perubahan iklim tersebut misalnya musim kemarau yang berkepanjangan, yang lebih panas, termasuk diantaranya gelombang panas, intensitas hujan yang terus berkurang di musim kemarau, serta kekeringan yang parah. Curah hujan yang lebih di musim penghujan sendiri kemudian akan mengakibatkan naiknya air di permukaan laut. Tentunya, perubahan iklim ini akan menimbulkan berbagai dampak. Adapun dampaknya, yang pertama ada kepunahan ekosistem. Kemungkinan terjadi kepunahan ekosistem yaitu pada spesies hewan dan tumbuhan adalah 20–30%. Hal ini terjadi jika bertambah CO2 di atmosfer serta kenaikan suhu rata-rata global sebanyak 1,5 hingga 2,5 derajat Celcius, yang kemudian akan turut meningkatkan tingkat keasaman laut. Hal ini kemudian akan berdampak negatif terhadap para organisme laut seperti pada terumbu karang hingga berbagai spesies yang hidupnya bergantung terhadap organisme tersebut. Kemudian yang kedua ada pangan dan hasil hutan. Diperkirakan produktivitas pertanian yang berada di daerah tropis akan mengalami penurunan jika terjadi kenaikan suhu rata-rata global di antara 1–2 derajat Celcius hingga kemudian meningkatkan resiko bencana kelaparan. Meningkatnya frekuensi banjir serta kekeringan kemudian akan memberikan dampak buruk terhadap produksi lokal, utamanya pada penyediaan pangan pada area tropis dan subtropis. Jika perubahan iklim terjadi, maka hasil panen akan turut menurun pula, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Kemudian dampak yang ketiga yaitu pada pesisir dan dataran rendah. Daerah pantai akan kian rentan terhadap naiknya permukaan air laut dan erosi pantai. Kerusakan pasir ini sendiri kemudian akan diperparah oleh berbagai tekanan manusia di daerah pesisir. Resiko terbesar yang akan dihadapi adalah padat penduduknya area di dataran rendah dengan tingkat adaptasi yang rendah. Selain itu, sesungguhnya penduduk yang paling terancam ialah yang berada di Afrika dan delta-delta Afrika, Asia, serta para penduduk yang bermukim di pulau-pulau kecil. Baik,
Selanjutnya saya akan melanjutkan dari dampak permasalahan iklim global, yaitu ada sumber dan manajemen air tawar. Hingga saat ini, rata-rata ketersediaan air di daerah subpolar, aliran air sungai, dan daerah tropis basah diperkirakan akan mengalami peningkatan sekitar 10-40%. Sementara pada daerah subtropis dan daerah tropis yang kering, air kemudian akan mengalami pengurangan sekitar 10-30%. Hingga akhirnya berbagai daerah yang kini mengalami kekeringan kemudian akan semakin menjadi parah kondisinya. Selanjutnya ada industri, permukiman, dan masyarakat. Industri, permukiman, serta masyarakat yang kian rentan umumnya berada di daerah bantaran sungai dan pesisir, serta mereka yang tingkat perekonomiannya terkait erat dengan keberadaan sumber daya yang sensitif terhadap iklim, juga ia yang tinggal di daerah-daerah yang sering dilanda berbagai bencana ekstrim, di mana urbanisasi biasanya kemudian berlangsung dengan sangat cepat. Komunitas dengan ekonomi ke bawah sangat rentan karena kapasitas adaptasi yang memiliki sangat terbatas, dan kehidupannya yang sangat tergantung pada sumber daya, di mana sumber daya ini keberadaannya sangat mudah terpengaruh oleh iklim dan persediaan makanan juga air. Selanjutnya ada kesehatan. Penduduk yang kapasitas beradaptasinya rendah akan kian rentan terhadap berbagai penyakit yang melanda. Umumnya adalah gizi buruk, diare, dan berubahnya pola distribusi pada penyakit-penyakit yang ditularkan dari berbagai hewan, khususnya serangga. Perubahan iklim global yang diiringi dengan peningkatan suhu bumi memiliki potensi dampak terhadap perubahan lingkungan serta kesehatan masyarakat. Dampak tersebut terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Dampak langsung adalah dampak yang langsung dirasakan oleh manusia dengan adanya suhu panas yang ekstrim dan suhu dingin yang ekstrim. Dampak tidak langsung merupakan dampak yang ditimbulkan akibat perubahan iklim yang dirasakan oleh manusia melalui berbagai peristiwa dan perantara. Beberapa dampak langsung yang terjadi adalah gelombang panas dan musim dingin yang sangat ekstrim. Gelombang panas dapat menyebabkan jantung bekerja lebih keras untuk mendinginkan badan. Jika kondisi jantung terbatas dapat menimbulkan gangguan yang fatal. Suhu panas juga dapat menyebabkan kematian melalui beberapa cara, diantaranya dehidrasi dan heat stroke. Kematian akibat pemanasan global 2 kali lebih besar setiap tahunnya. Manusia diperkirakan nyaman dengan suhu sekitar 20 derajat hingga 25 derajat Celcius. Dampak langsung yang lain akibat suhu panas adalah terjadinya peningkatan kasus asma serta kanker kulit. Selain suhu panas, musim dingin yang sangat ekstrim juga dapat menimbulkan gangguan kesehatan. Beberapa penyakit penyebab kematian yang berhubungan dengan suhu dingin sangat ekstrim adalah ischemic heart disease, cerebrovascular disease, dan respiratory disease, terutama influenza. Yang selanjutnya ada dampak perubahan iklim terhadap perubahan lingkungan. Nah, perubahan iklim memiliki potensi dampak terhadap perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan yang terjadi pada umumnya merugikan kehidupan manusia dan makhluk hidup. Perubahan lingkungan tersebut mengakibatkan terjadinya berbagai bencana alam seperti banjir, kekeringan, tanah longsor, badai, dan sebagainya. Perubahan iklim global juga mengakibatkan terjadinya pergantian musim hujan dan musim kemarau.
yang tidak menentu, sehingga menyebabkan hasil pertanian tidak optimal. Pada saat yang sama, di berbagai wilayah mengalami kekeringan yang panjang, sementara di daerah yang lain mengalami curah hujan yang sangat tinggi, sehingga menimbulkan terjadinya banjir dan tanah longsor. Perubahan iklim dan pemanasan global telah menyebabkan permukaan air laut menjadi semakin tinggi. Beberapa daerah pantai di Indonesia sudah terkena dampak tersebut. Peningkatan permukaan air laut meningkatkan resiko terjadinya banjir di wilayah pesisir yang mengakibatkan pemindahan penduduk. Penduduk menjadi kehilangan mata pencahariannya. Oke, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu upaya menanggulangi dan meminimalisir dampak iklim global. Apabila dampak akibat adanya pemanasan global atau yang disebut dengan global warming tidak mendapatkan penanganan secara khusus dan berkelanjutan, maka akan dapat berakibat fatal bagi keberadaan kualitas hidup manusia di Indonesia, baik untuk masa kini maupun masa mendatang. Berikut cara atau upaya mengatasi permasalahan dapat dimulai dari kebiasaan diri kita sendiri, yaitu yang pertama, kita bisa menghindari pemakaian AC secara berlebihan. Yang kedua, ada membiasakan memisahkan limbah organik dan anorganik. Yang ketiga, tidak terlalu sering menggunakan alat kebutuhan berbahan baku yang tidak mudah hancur dalam waktu singkat atau cepat, seperti pemakaian alat kebutuhan terbuat dari plastik. Yang selanjutnya, kita dapat mengurangi pemakaian kendaraan bermotor pribadi yang sering dan menimbulkan pencemaran serta efek rumah kaca dan menimbulkan gas buang karbon dioksida. Jika memungkinkan berjalan, ketika jarak yang kita tempuh dekat, maka lebih baik kita berjalan atau kita naik sepeda untuk mengurangi pencemaran udara. Dan yang terakhir, tidak berladang atau membuat pemukiman dengan membuka atau merusak hutan. Upaya meminimalisasi dampak pemanasan global. Melakukan konservasi lingkungan dengan melakukan penanaman pohon dan penghijauan di lahan kritis. Kedua, menggunakan energi yang bersumber dari energi alternatif guna mengurangi penggunaan energi bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara. Yang ketiga, daur ulang dan efisiensi energi. Penggunaan minyak tanah untuk menyalakan kompor di rumah menghasilkan asap dan gelagai yang mengandung karbon. Dan yang terakhir, upaya pendidikan kepada masyarakat luas dengan memberikan pemahaman dan penerapan atas prinsip-prinsip. Itu tadi materi yang telah disampaikan oleh teman-teman saya. Untuk kesimpulannya, pemanasan global merupakan meningkatnya suhu rata-rata yang ada di bumi karena adanya peningkatan gas rumah kaca yang ada di lapisan atmosfer. Nah, untuk dampaknya diantaranya berdampak bagi kepunahan ekosistem, berdampak bagi kesehatan, dan juga berdampak bagi perubahan lingkungan. Untuk upayanya, kita yaitu mengurangi penggunaan air conditioner secara berlebihan, terus memilah sampah antara yang anorganik dan juga organik, dan juga mengurangi penggunaan kendaraan bermotor pribadi. Itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.